Sedulur, kasus kredit fiktif dengan nilai 68 miliar yang terjadi di BPR Jatibarang Sediaguna, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes terbongkar. 3 karyawan lembaga keuangan ini ditetapkan sebagai tersangka, dan kini sudah ditahan Kejaksaan Negeri Brebes. 3 tersangka tersebut yakni SR, YR dan SB, kesemuanya merupakan karyawan dari BPR Jatibarang Sediaguna. Kasus dugaan kredit fiktif ini terbongkar berawal dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Pusat yang tengah melakukan pengawasan. Tim menemukan bukti-bukti awal yang kemudian dilakukan pemeriksaan. Temuan OJK ini kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Agung dan kasusnya hingga tahap tuntutan ditangani Kejagung. Pada tahap 2, kasusnya kemudian dilimpahkan ke Kejari Brebes. Setelah berkas dilimpahkan, ketiga tersangka langsung diamankan Kejari Brebes. Mereka kini ditahan di Lapas Kelas 2B Brebes, sebagai tahanan titipan Kejari Brebes. Modus yang dilakukan ketiga tersangka dengan mencairkan pengajuan kredit yang tidak dilengkapi dokumen atau menggunakan data debitur fiktif. Mereka juga memiliki peran masing-masing sesuai jabatannya. Seorang tersangka sebagai marketing, seorang lagi sebagai petugas Satuan Pengawas Internal atau SPI, yang menyetujui pencairan kredit dan seorang lainnya sebagai kasir untuk pembayaran pencairan kredit. Total platform kredit fiktif ini senilai 68,64 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 9.516 dan baki debit atau sisa hutang senilai 48,039 miliar. Dari jumlah itu, terbesar tersangka SR senilai 41,196 miliar, dengan jumlah rekening kredit sebanyak 3.357. Kemudian, tersangka YR senilai 19,62 miliar, dengan jumlah rekening kredit 2.565. Sedangkan tersangka RS senilai 3,5 miliar dengan jumlah rekening kredit mencapai 512. Kasusnya kasus tindak pidana perbankan, yang menangani kita dapat penyidiknya dari OJK terkait PT BPR BPR Jatibarang Sediaguna. Itu kasusnya gimana? Kasus posisinya intinya tersangka tersebut memanipulasi data-data kredit sehingga sampai kemudian dicairkan. Itu 3 tersangka itu merupakan karyawan BPR sendiri apa bukan? Karyawan BPR itu sendiri. Mereka sebagai apa sih? Ada beberapa jabatan, ada yang berperan sebagai kasir, ada yang SPI, ada yang marketing. Untuk kerugian dari BPR? Kerugian sekitar kurang lebih 68 miliar. Itu bisa mendapatkan uang sampai segitu Pak, dicairkan dari pihak BPR itu prosesnya gimana sih sampai bisa sebesar itu? Mereka itu kan ada yang bagian marketing, kemudian mencari data-data pelanggan yang lama yang sudah selesai, kemudian diajukan lagi, yang memvalidasi kan di SPI. Kemudian dari SPI itu divalidasi, kemudian dicairkannya lewat kasir itu. Dilakukan antara tahun 2018 sampai dengan 2019. Statusnya sekarang tersangka sudah dilimpahkan ke kami. Sekarang sudah kami tahan di Lapas Brebes. Rencana sidang mungkin sekitar mungkin 2 minggu 3 minggu ke depan mungkin. Saat ini proses penyidikan kasus tersebut telah lengkap dan Kejari Brebes akan segera melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Brebes untuk disidangkan. Tim Kanal Brebes TV melaporkan.